Di sini saya akan mencoba menggambarkan atau melukis garis singgung persekutuan luar ya. Jadi nanti kalian di rumah bisa mencoba. Langkah yang pertama, kita buat lingkaran ya. Lingkaran dengan titik pusat nggak kelihatan. Dengan titik pusat P. P. Kemudian dengan pusat I ya. Untuk lingkaran yang P, kita buat lingkarannya lebih besar. Oke. Kemudian untuk Q kita buat lebih pendek. Oh, ini terlalu besar ini. Nah, ini terlalu besar nanti kemepet. Untuk Q kita buat lingkarannya ini lebih kecil dari jadinya. Oh, belum nyampe. Nah, kemudian dari titik P dan titik Q kita hubungkan dengan garis lurus ya. Oke. Setelah itu kita buat garis bagi menggunakan jangka. Pakai warna merah misalnya. Nah, di sini jaraknya itu harus setengah lebihnya. Nah, boleh di sini, boleh di sini, bebas. Ya, yang penting kira-kira kalau di sini setengahnya berarti kita tambahkan sedikit lebih ya. Nah, misalkan saya tarik dari sini. Ini saya kunci biar nggak berubah ukurannya. Baru kita buat busur. Nah, kita balik ke titik Q. Panjang. Maka akan ketemu titik potong dari kedua busur ya. Titik potongnya berada di titik apa kalau di buku? Titik A. Oke, titik A di sini
titik B ya. Nah, dari A dan B ditarik garis lurus ya. Ini untuk membagi garis PQ. Maka akan ketemu titik C di sini. Ya, ini sebagai titik C. Jadi jarak PC itu akan sama dengan C ke Q ya. Tuh, sama. Kemudian garis AB itu tegak lurus dengan garis PQ. Kemudian setelah dibuat garis seperti ini, kita buat lingkaran ya. Lingkaran ya. Tetapi di sini titik pusatnya melalui titik pusat C ya. Kemudian untuk jaraknya, jari-jarinya kita posisikan ke lingkaran Q ya, kita kunci. Seperti itu. Nah, apakah busur ini selalu di dalam? Ya, kemarin ada teman kalian yang tanya ya, Pak, punya saya ternyata kemarin goresan apa namanya busur yang merah ini boleh nggak Pak kalau misalkan pas di lingkaran yang biru atau mungkin bisa di luar? Boleh ya, nggak masalah. Ya, yang jelas ini kita akan membuat hanya sebagai garis bantu untuk membagi antara P ke Q ya. Jadi sama, boleh. Jadi perpotongannya misalkan perpotongannya ternyata di sini dan di sini. Ya. Nah, gitu kan ditarik sama saja, ya nggak masalah. Nah, terus langkah kelima nih yang agak rumit tadi ya, yaitu membuat lingkaran di mana lingkarannya itu memiliki panjang jari-jari yang besar dikurangi jari-jari yang kecil. Nah, seperti apa caranya? Langkah pertama kalian ukur dulu jari-jari lingkaran yang kecil. Nah, diukur nih. Oke. Setelah diukur, jangkanya kita kunci biar nggak berubah. Nah, kemudian jangkanya kita geser ke titik di sini. Ya. Nih, titiknya di sini. Jarumnya, ya. Ini untuk menandakan apa namanya jaraknya itu sama karena di sini jangkanya nggak berubah. Kemudian kita tandai. Jadi titik di sini ya. Ini ukurannya adalah sama di sini. Saya pakai R2 ya. Ini juga R2. Nah, baru kita buat lingkarannya. Lingkarannya kok nggak ketemu? Ntar ini susah banget ini. Kok nggak pas ujung di sini? Nah, lah. Biar pas di titik hitam gimana nih? Nah, oke.
Baru buat lingkaran. Oke. Nah, maka akan ketemu titik di sini nih. Titik apa di buku? Titik D dan E. Titik D dan E. Nah, setelah ketemu titik di sini, perpotongan lingkaran yang besar, yang warna biru, dengan lingkaran yang kecil, warna biru juga, ketemu titik potongnya, maka kita tarik garis. Ya, garisnya kemana? Dari P ke D. Ya, dari titik P ke D, tapi ini diperpanjang. Nah, boleh ke atas, ya nggak masalah. Kemudian dari P ke E, tarik, perpanjang juga. Maka akan ketemu di sini titik F. Di sini ketemu titik G. Nah, setelah itu bagaimana? Membuat garisnya? Membuat garis sampai ke lingkaran Q bagaimana? Nah, hati-hati. Buat terlebih dahulu jangka busur, ya, tetapi memiliki jarak dari titik D sampai ke titik Q. Ya. Jangka di sini jaraknya dari titik D di sini sampai ke titik Q. Ya. Ini sebagai ukurannya. Nah, ukurannya ini kita buat tarik ini geser. Pindah ke titik F. Nah, baru kita buat goresannya. Oke, satu di sini. Ya kan? Pindah lagi ke titik G. Oke. Nah, ya. Jadi ketemu goresannya, titik goresannya adalah berada di titik H dan titik I. Nah, baru ini yang kita tarik. Nah, dari F ke G, maaf, dari F ke H, kemudian dari G ke I. Jadi F ke H itu sama dengan G ke I. Ini yang disebut dengan garis singgung persekutuan luar. Seperti itu caranya. Ya. Nanti kalian bisa coba ya sambil mempelajari itu lagi. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan bagaimana menggambar garis singgung persekutuan luar? Yang di rumah? Halo? Iya, Pak. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, kompak ya? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, nah, di sini kita akan menghitung panjang garis singgung, ya. Nah, kalau kemarin kan kita sudah melukis yang pertama itu apa? Garis singgung dengan titik di luar lingkarannya, dengan titik di luar lingkaran. Nah, bagaimana caranya? Kita tarik, kita buat lingkaran dulu, kan? Ini sebagai titik pusat O, kemudian ada
titik yang berada di luar. Nah, ini misalkan adalah titik P. Setelah itu kita buat garis singgungnya. Nah, garis singgungnya ini itu siku-siku terhadap jari. Ya, di sini siku-siku. Ini di titik A. Misalkan diketahui jari-jari OA-nya adalah 5 cm. Ya. Kemudian jarak titik O ke titik P itu adalah 13 cm. Kan gitu kemarin ya kan? Nah, pertanyaannya berapakah panjang garis singgung dari titik A sampai ke titik P? Panjangnya. Nah, oke. Kalau kalian perhatikan gambarnya di sini, muncul gambar segitiga OPA ya, OPA. Ini merupakan segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku, maka akan berlaku apa? Pitagoras. Nah, Pitagorasnya bagaimana teoremanya? Nah, oke. A tambah A kuadrat tambah sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Kalau kita patokannya pedomannya sebagai segitiga OPA bagaimana? Berarti OP kuadrat dikurang OA kuadrat sama dengan AP kuadrat. Oke. Ya, boleh seperti ini. Atau mau dibalik, karena kita yang mau mencari AP boleh, ya. Berarti AP kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurangi OA kuadrat. Nah, kita masukkan angkanya. OP itu adalah 13 kuadrat dikurangi OA-nya panjangnya 5 cm, berarti 5 kuadrat. 13 kuadrat berapa? 169. 25. Hasilnya berapa ini setelah dikurangkan? 169 dikurangi 25. 144. Nah, ini masih AP kuadrat ya. Padahal yang dicari adalah panjang AP, maka akar dari 144 yaitu 12 cm. Ini kalau menggunakan teorema Pitagoras. Kalau mau cepat boleh menggunakan triple Pitagorasnya, ya. Triple Pitagorasnya bagaimana? Kalau di sini 5, di sini 13, nah ini sisanya adalah 12. Itu kalau menggunakan triple. Nah, apa? Nah, ada yang mau tanyakan? Sampai di sini. Cukup jelas ya? Oke. Kalau untuk menghitung seperti ini, kalian mau catat. Yang kedua, nah, yang kedua kita akan mencoba menghitung garis singgung persekutuan dalam. Ya. Nah, berarti di sini ada 2 lingkaran. Lingkaran yang pertama, lingkaran yang kecil. Kemudian ada garis singgung.
Oke. Lingkaran dengan titiknya di sini pusatnya, jarak kedua titik pusat. Dari A sampai ke titik B. Di sini adalah P, ini adalah I, ya. Di sini ukurannya adalah berapa ya? RA-nya 6 cm, RB-nya 3 cm, kemudian jarak dari A sampai B itu 15 cm. Berapa panjang GSPD dari P ke Q? Untuk kelas 83 kemarin sudah saya ajarkan menghitung garis singgung. Belum? Oke. Nah, caranya bagaimana? Langkah pertama ya, yang kalian perhatikan adalah di sini. Buat garis bantu ya. Garis bantunya yang bagaimana? Buat garis bantu yang melalui salah satu pusat lingkaran. Ya. Nah, di sini boleh dari titik A atau B. Ya. Pilih salah satu dari titik A atau dari titik B. Membuat garis bantu ya. Oke, dari A boleh. Kemudian garisnya itu harus sejajar dengan garis singgung persekutuan dalam. Ya. Jadi harus sejajar. Nah, kita mulai dari titik ke mana? Dari titik A atau dari titik B? A ya. Oke. Kita ambil dari titik A, boleh. Buat garis bantu dari titik A. Ya. Di sini saya memulainya dari titik A. Dan posisinya itu harus sejajar dengan garis singgungnya. Garis singgungnya kan dari titik P ke titik Q. Ya. Nah, kita buat garisnya saja. Oke. Yang ini saya hapus saja dulu. Pertanyaannya
Dari titik A kita buat garisnya sejajar. Boleh ini diperpanjang dulu, nggak masalah. Ya. Oke. Jadi dari PQ ini sejajar. Tanda anak panah ini artinya sejajar. Ya. Jadi jaraknya ini sama. Kemudian dari jari-jari yang satunya yaitu jari-jari B ini juga kita buat garis. Ya. Nah ini kita perpanjang saja. Ini kan jari-jari nih. Ini diperpanjang sampai ketemu titik potong. Ya. Jadi di sini itu pasti juga siku. Ya. Karena ini posisinya adalah siku-siku, maka di sini juga siku-siku. Paham? Ya. Bisa ya? Jadi langkah pertama tadi adalah buat garis bantu melalui salah satu titik pusat, yaitu dari titik A atau titik B. Kalau kita ambil dari titik A, kita tarik, ya, garisnya itu garis lurus, harus sejajar dengan garis singgungnya. Nah, harus sejajar. Oke. Maka dari sini kita lihat. Lihat segitiga, misalkan ini titik A, oh ini saya beri tanda titik misalkan C ya. Segitiga ABC, maka ini merupakan segitiga siku ya. Kalau siku-siku maka berlaku apa? Oke. Kemudian kalau tadi jaraknya di sini kan udah ditentukan jari-jari lingkaran kecilnya 3, jari-jari lingkaran besarnya 6, ya. Kemudian jarak AB-nya adalah 15 di sini, ya kan? Kemudian panjang CQ-nya berapa? 9. CQ 6 ya. Karena di sini sama nih, ini jaraknya di sini sama. Nah, maka panjang BC-nya berapa? 9. Nah, berarti dari sini sampai sini 9. Oke. Jadi PA nggak pakai K ya. PA dan CQ itu panjangnya sama. Nah, ya. Kemudian CB itu CQ itu 3, maka panjang BC adalah 9. Nah, ini tinggal ditambah. Awas ya. Ini dari apa? Dinas pengairan ya. Oke. Kemudian tadi udah ketemu 9 karena berlaku Pitagoras, maka bagaimana? Yang akan kita cari apa tadi? PQ kan? Kalau PQ itu sebagai garis singgung, ya kan? Di sini PQ yang hitam, itu panjangnya akan sama dengan panjang AC ya. Nah, maka kalau untuk mencari AC-nya menggunakan Pitagoras adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang BC kuadrat. BC kuadrat. Oke. AB-nya adalah 15 kuadrat dikurangi BC-nya 9 kuadrat. 225 dikurangi 81, hasilnya 140 bukan? Ya kan? Nah, maka panjang AC-nya adalah akar 144, yaitu 2. Jadi di sini panjangnya 2. Oke.
Seperti itu. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini ada soal. Ya, contoh soal. Contoh dulu soalnya nanti. Ya. Nah, misalkan saya memiliki lingkaran, kemudian ada ini panjangnya misalkan 8. O, P, ini A dan B. Panjang OA OA itu sebagai apa sih? Jari-jari ya. OA itu sama dengan OB ya. Ini 8 cm. Kemudian panjang OP-nya adalah 17 cm. Yang jadi pertanyaan adalah berapa luas bidang APBO? APBO itu merupakan bangun apa sih? Oh? APBO bangun apa itu? Bidang apa? 5. Layang-layang. Oke, boleh. Mencari luasnya bagaimana? Kalau seperti ini mencari luasnya bagaimana? Cari apa? Alas sama tingginya. Mencarinya bagaimana? Oke, cari BP. Bambang Pamungkas. Nah, BP sama dengan OP kuadrat dikurangi OB kuadrat. OP-nya adalah 17 kuadrat dikurangi OB-nya 8 kuadrat. 17 kuadrat itu berapa? 349. 349 atau 389 atau 289? 289 ya. 289 dikurangi 64. Hasilnya 225. Berarti BP adalah akar 225. 15 ya. Berarti di sini 15, ini 8, di sini posisinya adalah siku. Nah, terus mencarinya bagaimana? Kalau di sini BP-nya 15, maka panjang AP-nya berapa? 15 juga.
Hah? 8 dikali 15. 8 dikali 5. 15. Paham? Kenapa kok bisa 8 kali 15? Karena itu kan 8 dikali 15 bagi 2. Tapi kan ini ada 2 segitiga. Jadi kenapa? Ngerti? Hah? Enggak ada, ya. Bingung? Oke, saya jelaskan ya. Tadi untuk bangun APBO itu terbentuk, kalau sekilas sih kayak seperti layang-layang ya. Layang-layang. Oke, boleh. Bisa jadi ini juga merupakan terbentuk dari 2 kali segitiga yang siku-siku. Ya. Jadi APBO ini merupakan 2 kali dari segitiga OPB ya. Jadi OPB ini sama dengan OAP. Ya, terbentuk dari 2 kali OPB. Nah, 2 kali dari OPB. Luas segitiga OPB itu bagaimana? Ini tetap 2 kali, yaitu setengah alas kali tinggi. 2 dikali setengah hilang, ya kan? Maka tinggal alasnya. Alasnya yaitu 15, tingginya 8. Maksudnya berapa itu? 60 kali 2. 102 cm. Nah, seperti itu. Gampang kan? Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Nah, telat. Nah, seperti ini caranya, contoh soal mengenai garis singgung persekutuan dalam ya. Diketahui jari-jarinya 9, kemudian bidinya 6, garis singgung persekutuan dalamnya 20, berapakah jarak kedua titik pusat AB? Nah, langkah pertama yaitu apa? Kita buat garis bantu dari titik A, salah satu titik pusat lingkaran yang sejajar dengan garis singgungnya. Berarti titik A kita tarik garis. Nah, ketemu AE, panjang AE itu sama dengan panjang CD ya. Kemudian BD-nya diperpanjang. Akan membentuk suatu segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABE. Nah, segitiga ABE kita tinggal masukkan. Di sini 15, dapatnya 15 dari mana? Dari 9 ditambah 6 ya. 9 ini sama dengan jari-jari lingkaran yang A. Seperti itu. Oke. Kemudian panjang AE ini juga 20 karena sama dengan garis singgungnya, yaitu 20 juga. Kemudian untuk mencari nilai A sampai B panjangnya menggunakan Pitagoras atau triple Pitagoras. Ya, seperti itu. Kalau menggunakan teorema biasa ya berarti 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 400 ditambah 225. 625. Maka 625 sama dengan 20. Nah, itu kalau mau dihitung. Seperti itu. Yang di rumah ada yang mau tanyakan? Tidak ada orang. Yang di kelas ada yang mau tanyakan? Cukup ya? Benar cukup nih? Cukup ya? Cukup ya? Cukup ya? Kalau cukup ya oke. Itu udah ini kelas itu udah jempol. Oke. Saya tutup untuk pagi ini.